Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9, kelas 2E Psikologi, dan mata kuliah Pendidikan Agama Islam yang diampu oleh Bapak Mutahar MPDI. Di sini kami akan mempresentasikan tentang materi syirik yang beranggotakan pertama, saya sendiri Dinda Amalia Nurbeti 209, kedua Nina Nurisa 210, ketiga Salsabila Indah 211, keempat Fadila Anindya 212. Materi yang dibahas, pertama definisi syirik, kedua jenis-jenis syirik, ketiga bentuk-bentuk syirik, keempat penyebab terjadinya syirik pada manusia, kelima tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik, keenam pengertian syirik modern, ketujuh bentuk-bentuk syirik pada masa modern, kedelapan cara menanggulangi syirik pada masa modern, kesembilan bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Definisi syirik, syirik menurut bahasa berasal dari kata syaraka yang memiliki arti kongsi, saham, andil, kerjasama. Sedangkan syirik menurut istilah adalah mengitikadkan sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala sebagai perubah takdir dan pengatur alam. Syirik adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam rububiyahnya, uluhiyahnya, asma atau nama-nama maupun sifatnya. Jika seorang hamba meyakini bahwa ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk disembah, meyakini ada sang pencipta atau penolong selain Allah Subhanahu wa taala, maka ia telah musyrik. Jenis-jenis syirik. Pertama, syirik besar merupakan suatu dosa yang dapat mengeluarkan pelakunya dari agama Islam dan menjadikannya kekal di dalam neraka jika ia meninggal dunia dan belum bertobat daripadanya. Syirik besar adalah memalingkan suatu bentuk ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kedua, syirik kecil. Suatu perbuatan yang dapat mengurangi nilai ketahuan seseorang, akan tetapi pelakunya tidak dikeluarkan dari agama. Syirik kecil merupakan sarana yang akan mengantarkan kepada syirik besar. Pelaku syirik ini akan mendapatkan siksaan, namun tidak kekal di dalam neraka sebagaimana kekalnya orang-orang kafir. Syirik besar dapat menghapus segala amal, sedangkan syirik kecil akan menghapus amal yang berkenaan dengannya. Bentuk-bentuk syirik, pertama menyembah berhala, kedua sihir, ketiga mempercayai paranormal atau dukun, keempat ria, kelima memakai azimat atau jimat, keenam mantra, ketujuh bernazar kepada selain Allah. Bentuk-bentuk syirik besar, pertama syirik doa, yaitu di samping dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ia juga berdoa kepada selainnya. Kedua, syirik niat, keinginan dan tujuan, yaitu ia menunjukkan suatu ibadah untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, syirik ketaatan, yaitu menaati kepada selain Allah dalam hal maksiat kepada Allah. Keempat, syirik mahabbah atau kecintaan, yaitu menyamakan selain Allah dengan Allah dalam hal kecintaan. Bentuk-bentuk syirik kecil pertama syirik zahir atau nyata, yaitu syirik kecil yang dalam bentuk ucapan dan perbuatan. Dalam bentuk ucapan misalnya bersumpah dengan nama selain Allah. Yang kedua, syirik kafi atau tersembunyi, yaitu syirik dalam hal keinginan dan niat seperti ria atau ingin dipuji orang dan sum'ah atau ingin didengar orang dan lainnya. Saya Nina Nurisa, NIM 210, akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Penyebab terjadinya syirik pada manusia. Yang pertama, daiful iman atau lemahnya iman. Seseorang yang imannya lemah cenderung berbuat maksiat. Lemahnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala ini akan dimanfaatkan oleh hawa nafsu untuk menguasai diri seseorang. Ketika seseorang dibimbing oleh hawa nafsunya, maka tidak mustahil ia akan jatuh ke dalam perbuatan-perbuatan syirik, seperti memohon kepada pohon besar karena ingin segera kaya, atau selalu merujuk kepada para dukun agar penampilannya tetap memikat hati orang banyak. Yang kedua, al-jahlu atau kebodohan. Karenanya, masyarakat sebelum datangnya Islam disebut dengan masyarakat jahiliyah. Sebab mereka telah diselimuti oleh ego nafsu sehingga tidak mau mengikuti kebenaran atau memang mereka tidak tahu mana yang benar dan mana yang salah. Dalam kondisi yang penuh dengan kebodohan itu, orang-orang cenderung berbuat syirik. Karenanya semakin jahiliyah suatu kaum, bisa dipastikan kecenderungan berbuat syirik semakin kuat. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik. Tafsiran ayat dalam surat Baroah atau At-Taubah, ayat ini dengan sifat-sifat yang disebutkan di dalamnya untuk pribadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunjukkan bahwa beliau telah memperingatkan umatnya agar menjauhi syirik, yang merupakan dosa paling besar. Karena inilah tujuan utama diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tindakan Rasulullah dalam menangkal syirik
Yang pertama, Rasulullah SAW telah memperingatkan umatnya dan menjauhkan mereka sejauh-jauhnya dari syirik, serta beliau telah menutup setiap jalan yang menjerumus kepada syirik. Yang kedua, Rasulullah SAW sangat menginginkan keimanan dan keselamatan kita dan amat belas kasihan lagi penyayang. Yang ketiga, Rasulullah SAW melarang untuk menziarahi kuburannya dengan cara tertentu, yaitu dengan menjadikannya sebagai tempat perayaan. Padahal ziarah ke kuburan beliau termasuk amalan yang amat baik. Yang keempat, Rasulullah SAW melarang untuk memperbanyak ziarah kubur. Yang kelima, Rasulullah SAW menganjurkan untuk melakukan sholat sunnah di rumah. Pengertian syirik modern. Syirik pada masa modern. Syirik adalah dosa yang paling besar dan tidak terampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah engkau menjadikannya adanya sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala, padahal Dialah yang telah menciptakanmu. Engkau beribadah kepadanya dan juga beribadah selain kepadanya, seperti beribadah atau menyembah kepada batu, manusia, matahari, bulan, nabi, syekh, jin, bintang, malaikat, dan lain sebagainya. Arti syirik. Secara bahasa, syirik artinya menyekutukan atau menjadikan sesuatu memiliki syarik atau sekutu. Sedangkan secara istilah, syirik artinya menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Indah, tanggal 2007-010-211 melanjutkan presentasi. Berikut ada cara menanggulangi syirik pada masa modern. Ada beberapa upaya yang dilakukan untuk menghindari syirik. 1. Memperdalam iman kita kepada Allah dan Rasul serta ajaran Allah, yaitu Islam. 2. Terbiasa kerja keras dan berdoa pada Allah dalam setiap pekerjaan yang kita lakukan dan mengharapkan hasil yang terbaik hanya kepada Allah. 3. Meyakini bahwa tidak ada kekuatan dan kekuasaan yang lebih besar dibandingkan dengan kekuasaan dan kekuatan Allah. 4. Ada tindakan preventif, yakni usaha menjauhkan diri dari bahaya syirik sebelum terjadi. Cara yang paling penting dan bermanfaat ialah penjagaan dengan melakukan zikir yang disyariatkan, membaca doa dan ta'awud sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, di antaranya membaca ayat kursi selesai sholat 5 waktu, membaca surat Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas pada setiap selesai sholat 5 waktu, dan membaca ayat terakhir dari surat Al-Baqarah, ayat 285-286 pada permulaan malam. Dan yang terakhir membaca doanya yaitu Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Berikut ada bentuk-bentuk syirik pada masa modern. Di era modern, kaum muslimin justru sebagian terjebak dengan syirik khafi. Syirik yang tidak dapat dilihat dengan mata, didengar oleh telinga, dicium oleh hidung, diraba dengan kulit, dan dirasa dengan lidah. Syirik yang secara tidak langsung menafikan eksistensi Allah sebagai Khalik, namun di sisi lain mengangkat makhluk pada posisi Khalik. Hakikatnya tetap sama, yakni menyekutukan Allah, menjadikan adanya tandingan-tandingan Allah. Padahal ia adalah Esa, tidak ada yang bisa menandinginya. Nabi SAW juga dengan tegas menyatakan bahwa syirik kepada Allah adalah dosa besar, bahkan yang paling kolosal. Maukah aku tunjukkan kepada kalian dosa yang paling besar, yaitu syirik kepada Allah? Kepada para sahabat yang sedang mengerumuninya, ia berkata, berbaiatlah kamu padaku untuk tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Berikut ada cara menanggulangi syirik pada masa modern. Syirik pada masa kini banyak terjadi dengan bentuk ucapan yang secara tidak sengaja dilakukan. Oleh karena itu, agar terhindar dari syirik modern, syirik kafir, janganlah mengabaikan peran yang maha tunggal. Allah Ta'ala merupakan penyebab utamanya. Ingat, apapun yang terjadi, semuanya atas izin Allah. Menyembuhkan penyakit, tubuh tetap sehat dan bugar, jabatan yang diperoleh, panen yang melimpah, hasil tangkapan ikan yang melebihi kapasitas, rezeki yang banyak diperoleh hari ini, sampai tujuan tepat waktu, semuanya karena izin Allah.
Ikhtiar maksimal untuk mencapai itu memang wajib, tidak boleh diabaikan. Apa saja yang kamu tebang dari pohon kurma atau kamu biarkan tumbuh berdiri di atas pohonnya, maka semua itu atas izin Allah. Agar tidak terjebak pada dosa besar dan kehinaan di hadapan Allah, perbuatan syirik tentunya harus kita hindari dan jangan sampai terjebak pada perilaku syirik tersebut. Untuk itu, berpegang teguh pada rukun Islam dan rukun iman adalah hal yang mutlak untuk dilakukan. Berikut adalah hal-hal atau cara yang bisa kita lakukan untuk mencegah atau menghindari perbuatan syirik. 1. Menghayati ciptaan Allah. Untuk menghindari perbuatan syirik, kita bisa menghayati berbagai ciptaan Allah yang ada di alam semesta ini, mulai dari makrokosmos hingga mikrokosmos. Bahkan, diri kita sendiri pun bisa menjadi penghayatan tersendiri. Untuk menemukan kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, dan sifat Allah yang sangat maha kuasa. Dengan melihat, memikirkan, dan menghayati ciptaan Allah, kita dapat memahami bahwa Allah tidak ada tandingannya, dan tidak ada sandingan makhluk apapun. Zat apapun, hanya Allah yang mampu menciptakan semuanya. Lantas, jika Allah yang berkuasa, hal ini mengingatkan kita bahwa hanya kepada Allah lah kita tunduk dan kita bersujud. Kedua, ada menghayati hukum dan sunatullah. Hukum dan sunatullah yang diciptakan sejatinya adalah hukum-hukum keadilan dan keseimbangan agar manusia tidak tersesat dalam hidupnya. Jika manusia tersesat dalam hidupnya tanpa arah, maka tentu saja manusia akan terjatuh pada keterpurukan dan tidak akan ada kesejahteraan dalam hidup di dunia. Untuk itu, Allah ciptakan hukum dan aturan agar manusia bisa terbebas dari kesengsaraan. Jika manusia benar-benar memikirkan dan memahami sunatullah tersebut, maka tentu saja akan mudah ia tunduk kepada Allah dan tidak ada akan lagi menyembah, memohon, atau bahkan bersujud kepada selain Allah. Karena hanya Allah lah yang mampu membuat hukum, aturan, dan sunatullah yang membuat manusia hidup adil dan seimbang. Ketiga, ada mengikuti segala perintah Allah. Menghindari dosa syirik tentu saja dengan cara mengikuti segala perintah Allah. Jika perintah Allah kita laksanakan, maka kita akan mudah untuk mendapatkan kenikmatan juga pencerahan diri yang membuat kita semakin menikmati dalam menjalankan perintah Allah. Berzikir. Berzikir adalah mengingat Allah. Jika kita selalu ingat Allah, tentunya kita akan memahami bahwa tidak ada Tuhan yang layak disembah dan diduakan selain Allah. Hanya satu Tuhan dan tempat kita bergantung dalam hidup, yaitu Allah yang layak untuk disembah. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Kelima, ada melaksanakan sholat. Sholat adalah satu aktivitas untuk menjauhkan diri dari perbuatan keji dan mungkar. Selain itu, sholat juga membuat kita senantiasa menyebut nama-nama Allah, mengingat nama baik Allah, asma Allah, hukum-hukum, dan peringatan dari Allah. Orang yang sholat akan ingat bahwa Allah lah tempat ia bergantung, bukan pada yang lainnya. Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah lah, sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat lain, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. 6. Ada menjauhi ilmu dan hukum hitam. Salah satu yang bisa mendekati kita pada kesyirikan adalah kepercayaan pada sesuatu yang dengan sunatullah dan berbau subhanatullah. Misalnya saja mempercayai ramalan bintang, pergi ke dukun untuk meminta pertolongan, atau cara-cara lain yang bisa mencelakakan atau membahayakan manusia. Allah telah menetapkan untuk bisa sukses, maka manusia harus berikhtiar dan berdoa. Jika hal tersebut dilakukan, maka manusia akan dapat mendapat kesuksesan. Sedangkan jika melalui jalan-jalan pintas tersebut, tentu akan mudah terkena syirik atau terjebak perbuatan yang tidak menduakan, yang bisa menduakan Allah. Untuk itu, kembalilah pada ilmu yang sesuai dengan fungsi agama. Tentu pendidikan Islam, tujuan pendidikan Islam dan pendidikan anak dalam Islam mengingatkan umat manusia menjadi umat yang beradaban, yang cerdas, jauh dari ilmu klinik atau gaib yang menyesatkan. Yang ketujuh, ada berpikir rasional. Berpikir rasional artinya kita berpikir secara benar dan tidak asal-asalan. Orang yang berpikir dan menggunakan akalnya secara benar akan memahami bahwa tidak ada lagi Tuhan yang layak untuk disembah dan juga untuk digantungkan tempat memohon pertolongan selain Allah.
Tanpa berpikir yang rasional, biasanya manusia akan mudah tergelincir dan terjebak bisikan setan dan hawa nafsu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Anindya Zahra dengan NIM 2007-010212. Yang kedelapan adalah menyadari kelemahan zat atau makhluk Allah. Untuk menghindari syirik, maka kita harus pahami bahwa tidak ada satupun makhluk Allah yang sempurna. Untuk itu, tidak ada gunanya bergantung hidup dan menjadikan makhluk yang diciptakan sebagai tempat kita hidup dan memohon keselamatan. Hal ini dikarenakan hakikatnya makhluk Allah dan juga adalah membutuhkan tempat bergantung untuk hidup di atas kelemahan dirinya. Yang kesembilan, mengikuti jalan hidup para rasul. Menghindari syirik bisa juga kita lakukan dengan menjalankan sunnah rasul atau mengikuti jalan hidup para rasul. Jalan hidup para rasul adalah jalan-jalan yang mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun rasul yang berlaku syirik atau menduakan Allah. Untuk itu, ikutilah apa yang pernah rasul-rasul lakukan agar kita selamat di dunia dan di akhirat, serta terhindar dari kesyirikan. Yang ke-10, berbangga diri sebagai seorang muslim. Kita bisa juga berbangga diri sebagai seorang muslim. Hal ini dikarenakan jika kita berbangga diri, maka kita akan merasa cinta dan taat kepada Allah. Kita akan bahagia dengan sujud dan menyembah Allah. Dengan begitu, tidak akan berpaling atau meninggalkan Allah atau menjadikan makhluk lain sebagai sesuatu yang membandingi Allah. Bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Syirik bukanlah hanya diartikan dengan seseorang yang menyembah berhala atau mengakui penciptaan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tadi memang termasuk syirik, namun kesyirikan sebenarnya lebih luas daripada itu. Dalam hal ibadah, jika ada satu ibadah dipalingkan kepada selain Allah, itu pun sudah termasuk perbuatan syirik. Berikut merupakan beberapa bahaya syirik bagi kehidupan manusia. Yang pertama adalah menimbulkan rasa khawatir dan hilangnya rasa aman di dunia dan akhirat. Sebagaimana firman Allah yang telah dicantumkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 82, yang berarti orang-orang yang beriman tidak mencampur adukan iman mereka dengan kezaliman atau syirik. Mereka itulah yang mendapatkan keamanan dan mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Yang kedua adalah tersesat di dunia dan di akhirat. Allah Ta'ala berfirman pada Quran Surah An-Nisa ayat 116 yang artinya, barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Yang ketiga adalah dosa syirik akbar atau besar tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jika mati dan belum bertaubat. Hal ini disampaikan pada surah An-Nisa ayat 48 yang artinya, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa selain dosa syirik. Bagi siapa yang dikehendakinya, barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Quran Surah An-Nisa ayat 48. Jika seseorang berbuat syirik akbar atau besar, seluruh amalannya bisa terhapus. Hal ini dicantumkan dalam Quran Surah Al-An'am ayat 88, yang artinya seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Yang kelima, pelaku syirik akbar pantas untuk masuk neraka dan diharamkan surga untuknya. Dari Jabir, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang mati dalam keadaan tidak bertaubat, tidak berbuat syirik pada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sesuatu apapun, maka ia akan masuk surga. Barang siapa yang mati dalam keadaan berbuat syirik kepada Allah, maka ia akan masuk neraka. Hadis riwayat Muslim nomor 93. Yang keenam, syirik akbar membuat pelakunya kekal dalam neraka. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan pada surah Al-Bayyinah, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang kafir yakni ahli kitab dan orang-orang yang musyrik akan masuk ke neraka jahanam. Mereka kekal di dalamnya, mereka itu seburuk-buruknya makhluk. Quran Surah Al-Bayyinah ayat 6. Yang ketujuh, syirik menghapuskan cahaya fitrah seorang hamba. Karena seorang hamba pertama kali dijadikan dalam keadaan fitrah, yaitu di atas tauhid dan ketaatan, Allah Ta'ala berfirman pada surah Ar-Rum ayat 30 yang berarti, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
Tidak ada perubahan pada fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Begitu pula sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tidaklah seorang anak dilahirkan melainkan di atas fitrah. Ayahnya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi, sebagaimana binatang ternak yang melahirkan anaknya dalam keadaan sempurna. Apakah kamu melihat ada yang cacat padanya? Lantas Abu Hurairah radhiyallahu anhu membaca ayat yang artinya, fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Hadis riwayat Bukhari nomor 1358 dan Muslim nomor 2658. Yang kedelapan, syirik khafi atau yang samar seperti riya akan menghapuskan amalan terkait dengan yang terkait dengannya. Syirik khafi ini lebih dikhawatirkan dari Al-Masih Dajjal dan lebih dikhawatirkan akan menimpa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, maukah kamu kuberitahu tentang sesuatu yang menurutku lebih aku khawatirkan terhadap kalian daripada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal? Para sahabat berkata, tentu saja. Beliau bersabda, syirik khafi atau yang tersembunyi, yaitu ketika seorang berdiri mengerjakan sholat, dia perbagus sholatnya karena mengetahui ada orang lain yang memperhatikannya. Hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya dihasankan oleh Syekh Albani, Syahiul Jami, nomor 2604. Berikut merupakan sumber pustaka yang kami gunakan dalam tugas ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.